Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi 1 Juni kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Warga Samarinda pertanyakan solusi dari pemerintah terkait banjir besar. Kesepakatan RP3KP dilanjutkan menunggu terbentuknya dinas baru. Pemkot Samarinda tempuh kebijakan pelonggaran terkait pandemi COVID-19 pada hari ini. Kita awali Kaltim Sepekan kali ini. Beberapa hari lalu, pemerintah Kota Samarinda berencana membuka kembali tempat ibadah, layanan publik pemerintahan, mal dan pasar, tempat-tempat hiburan dan rekreasi, serta tempat-tempat umum lainnya pada hari ini. Kebijakan pelonggaran itu ditempuh dengan alasan kota tepian sudah siap melaksanakan new normal. Berikut informasinya. Keputusan Wali Kota Samarinda, Syahri Jaang, tertuang dalam surat edaran tentang fase relaksasi tahap pertama pengendalian COVID-19 di Kota Samarinda. Surat tersebut diterbitkan tanggal 28 Mei 2020 setelah Dinas Kesehatan Kota Samarinda sehari sebelumnya memberikan surat rekomendasi kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Samarinda. Surat rekomendasi tersebut berisi analisa epidemiologi mengenai situasi di kota tepian yang diklaim telah memasuki masa relaksasi pencegahan atau pengendalian COVID-19. Fase pertama new normal yang akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2020. Organisasi perangkat daerah atau OPD pelayanan publik dapat dibuka kembali dengan memperhatikan standar dan protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan dan seluruh aparatur sipil negara serta masyarakat wajib mengenakan masker. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa di dalam satu ruangan tertutup tidak boleh melibatkan lebih dari 20 orang. Dan di ruangan terbuka tidak boleh melibatkan lebih dari 40 orang. Tempat beribadah dapat dibuka kembali dengan tetap menjunjung tinggi standar dan protokol kesehatan, seperti physical distancing dan penggunaan masker. Selain itu, untuk tempat hiburan, taman, supermarket, rumah makan, pasar malam juga dapat dibuka kembali. Selanjutnya, fase kedua akan dimulai pada tanggal 15 2020. Ditandai dengan dibukanya kembali tempat pariwisata dan Komisi Pemilihan Umum akan dapat melanjutkan kembali proses pemilihan kepala daerah atau pilkada sesuai dengan undang-undang. Sedangkan pada fase ketiga akan diterapkan pada tanggal 1 Juli, di mana sekolah-sekolah sudah dapat dibuka kembali dengan memperhatikan standar protokol kesehatan. Saat rencana tersebut ditanyakan kepada juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak yang juga merupakan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, ia mengakui baru Samarinda yang mengajukan new normal. Ya, jadi sebenarnya begini, kita jangan sampai juga terkesan bagaimana juga sudah disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Samarinda, dan sampai ini terkesan latah ya. Latah karena sudah didorong beberapa, maka kita juga akan melakukan new normal. Karena tentunya untuk melaksanakan ini, bagaimana kami jelaskan kemarin, ada kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah terutama bagaimana tingkat perkembangan epidemiologinya. Yang paling utama adalah sampai sejauh mana nilai reproduksinya, yaitu RT-nya ataupun R0 dan RT-nya. Nah, kalau dia nilai ini masih di atas 1, maka itu diharapkan jangan dulu untuk melonggarkan atau melakukan masuk ke dalam era new normal. Karena kalau dia 1 artinya masih mungkin kan orang bisa menularkan pada orang lain. Ya. Jadi kalau katakan RT1 artinya orang yang terkonfirmasi positif dia tidak menularkan kepada yang lain, apalagi kalau kurang. Tapi kalau sudah lebih dari 1, apalagi 2 artinya yang terkonfirmasi positif hari itu bisa menularkan ke 2 orang. Artinya kalau ini dikatakan seperti ini berarti berpotensi masih terjadinya penularan, terutama penularan secara transmisi lokal. Yang kita harapkan adalah kondisi ini sebenarnya yang dilihat adalah harusnya sudah terjadi penurunan, pengendalian kasus dan terjadi penurunan pada dalam 3 minggu sejak puncak terakhir, terjadinya puncak kasus terakhir. Nah, ini yang perlu juga dilihat, sebenarnya dicermati secara sesama oleh Samarinda. Memang kelihatan selama ini ada kecenderungan sudah menurun, dan mudah-mudahan itu memang sudah penurunannya selama 3 minggu.
Dan mereka juga untuk memastikan itu juga sudah melakukan rapid test cukup massal atau cukup banyak untuk melihat sebenarnya tingkat sebaran dan juga tingkat penularan COVID yang ada di masyarakat. Sambil melihat sampai sejauh mana apakah memang ada potensi sudah terjadi transmisi lokal atau tidak. Nah, di samping itu adalah bagaimana juga kesiapan dari sistem kesehatan yang ada di Samarinda, kemampuan dari rumah sakit memberikan layanan untuk bisa mengcover seluruh nanti kasus-kasus yang bisa terjadi setelah pasca pelonggaran. Karena bisa saja ini terjadi peningkatan. Nah, ini juga perlu dihitung. Tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien-pasien positif di Kalimantan Timur semakin banyak yang sembuh, kecuali di Berau yang nampaknya baru menampak ke masa puncak. Di kabupaten itu kini jumlah pasien positif terpapar virus corona yang masih dirawat tertinggi dibanding di kabupaten dan kota Kalimantan Timur. Masa-masa puncak penularan virus corona di masing-masing daerah berbeda-beda. Begitu pula yang terjadi di Kaltim, ketika hampir semua daerah mulai mengalami penurunan jumlah pasien positif karena dinyatakan sembuh. Di Berau, jumlah pasien positif yang dirawat masih 32 orang. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi di antara kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Jumlah pasien positif yang masih dirawat lainnya per 29 Mei 2020, Kutai Timur ada 23 orang, Balikpapan ada 21 orang, dan Kutai Kartanegara ada 18 orang. Di Kabupaten Berau, pasien yang mengalami penyembuhan terakhir pada 24 Mei lalu yaitu pasien lelaki berusia 51 tahun dengan kode BRU7. Pasien merupakan kasus yang berasal dari klaster Goa dan sudah boleh pulang setelah dirawat di RSUD Abdul Rifai sejak 10 April 2020. Dari jumlah pasien positif di Berau yang berjumlah 34 orang, yang sembuh sudah 2 orang dan yang masih dirawat 32 pasien. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak mengakui adanya perbedaan di masing-masing daerah. Di kota Balikpapan dan Samarinda yang semula grafis kurvanya menanjak, kini sudah menunjukkan penurunan. Bahkan di kota Samarinda dan Bontang, masing-masing tinggal 6 orang pasien positif yang menunggu penyembuhan. Meski di Berau baru memasuki masa puncak dan di daerah lain sudah menurun, bukan berarti daerah-daerah lain sudah aman. Sebab bisa saja terjadi transmisi lokal dan orang tanpa gejala sudah berkeliaran di tengah-tengah masyarakat dan pada saatnya akan meledak. Andi Muhammad Ishak mewanti-wanti masyarakat agar tetap waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kunci utama, sekali lagi kami sampaikan bahwa kunci utama yang perlu dilakukan adalah bagaimana kepatuhan dari kita sendiri, terutama masyarakat Kalimantan Timur khususnya dalam kesempatan ini, apabila ingin mengendalikan kasus ini sebaik-baiknya di wilayah kita, maka tidak ada jalan lain bagi kita sebagai pribadi, sebagai masyarakat Kalimantan Timur untuk senantiasa patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan, ya, sebagaimana sudah dianjurkan. Karena inilah cara bagi kita saat ini yang efektif bisa kita lakukan secara mandiri sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur yang ingin berbuat terbaik kepada masyarakat pada Kalimantan Timur dalam rangka untuk menekan dan mengendalikan penularan COVID-19 ini adalah dengan menunjukkan bahwa kita untuk bisa tetap patuh dan disiplin melaksanakan. Sementara update penanganan COVID di Kalimantan Timur per 29 Mei 2020, total jumlah pasien positif 285 orang. Di antaranya 143 orang telah dinyatakan sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Sementara yang masih menunggu penyembuhan ada 139 pasien. Tim Kaltim TV melaporkan. 2 tersangka diamankan oleh Jatanras Polresta Balikpapan pada hari Rabu 27 Mei 2020 di kawasan Kampung Baru, Balikpapan Barat. Tersangka diancam pasal 368
kasus pemerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Berikut informasinya. 2 orang pria pengangguran dan residivis ini kembali diamankan oleh Jatanras Polresta Balikpapan pada hari Rabu 27 Mei 2020 di kawasan Kampung Baru Balikpapan Barat. Kedua tersangka, Andi Solihin dan Agus Setiawan ini diamankan setelah melakukan aksi pemerasan di kawasan Jalan Es Parman, Gunung Sari Ulu saat malam takbiran. Pelaku mengikuti korbannya sejak keluar dari mal BSB usai berbelanja. Tersangka mengancam korban dengan menakut-nakuti korban. Sejumlah barang berharga berupa ponsel 2 unit serta uang tunai sejumlah Rp750.000 dan baju baru korban yang baru dibelinya. Kanit Jatanras Ibda RM Sagi Janitra mengatakan kedua tersangka diamankan di rumah masing-masing dengan waktu berbeda. Satu tersangka merupakan asimilasi. Kasus perampasan akan masih dikembangkan. Kronologi kejadian, pelapor di sini dari Amburawa, Kamboja, datang ke Balikpapan untuk membeli persiapan untuk besok Lebaran, membeli baju dan sebagainya. Saat di depan Marconi dihentikan oleh kedua pelaku dengan berdalih bahwa adik pelaku telah dipukuli oleh mereka, dan kalau jangan macam-macam, bakal akan dipukuli juga. Itu pelaku menyuruh untuk korban dan rekannya mengikuti mereka sampai ke BJBJ. Setelah sampai di BJBJ, mereka merampas HP 2 unit, uang jumlah Rp750.000 dan baju-baju yang baru saja dibeli oleh korban. Itu satu korban ditinggalkan di daerah BJBJ, satu lagi dibawa ke daerah Marconi atas dan tinggalkan di sana. Kalkulasinya mereka kembali ke rumah dan beberapa uangnya sudah digunakan. Andi Solihin Alisaan. Umur 34 Pak. itu gimana? Kamu sudah rencanakan kan? Sudah rencanakan Pak. Berapa hari sebelumnya? Setiap hari Pak. Setiap hari kamu rencanakan itu? Iya Pak. Kok bisa ketemu itu langsung di mana caranya? Pas pulang dari BSB Pak. BSB. Di BSB kamu ngapain? Standby Pak. Standby ya? Iya Pak. Kamu ikutin mereka itu? Iya Pak. Terus langsung kamu jegat atau gimana? Langsung kita ikutin, baru kita suruh stop Pak, baru kita ambil barang buktinya satu pasang baju barunya Pak, sama uang sama handphone Pak. Sempat kamu pukuli mereka? Enggak Pak. Kamu ancam? Iya Pak. Ancamnya pakai apa? Pakai mulut aja Pak. Pakai mulut ya? Kita takut-takut. Kedua tersangka saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Tersangka diancam pasal 368 kasus pemerasan dengan ancaman hukum 5 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Inilah keluhan dari warga sekitar pinggir sungai Sebengkok di Tarakan, Kalimantan Utara. Jika hujan deras turun atau air laut pasang, rumah-rumah mereka tidak lagi nyaman karena dimasuki oleh air. Kebanjiran itu terjadi dalam 1 tahun belakangan ini. Ada puluhan penghuni rumah di kampung Sebengkok Tarakan mengeluh karena rumah-rumah mereka semakin sering kebanjiran. Luapan air terjadi jika hujan turun deras, ditambah lagi kalau air laut pasang. Menurut Ketua RT 1 Ajis, warga dan juga dirinya merasa jengkel karena kebanjiran itu mengganggu sekali dan hanya dialami warga di tepi sungai. Ajis mengaku sudah 50 tahun tinggal di situ dan baru dalam setahun ini rumahnya ikut terendam banjir. Apa penyebabnya? Usut punya usut, musibah banjir ini baru terjadi sejak jembatan Sebengkok dibangun sekitar setahun lalu. Dulu, ketika jembatan masih kayu, tidak ada masalah dengan rumah warga. Namun, setelah dicor malah berdampak terhadap lingkungan rumah di tepi sungai. Warga sudah mengecek tiap kali hujan turun, air sungai tidak lancar mengalir. Di kolong jembatan terlihat terjadi penumpukan sampah yang diakibatkan adanya batu-batuan dan pasir dalam karung goni. Kenapanya selama 50 tahun kita di Tarakan nih, barusan kita dinaiki banjir nih. Warga-warga sampai mengeluh apa gara-gara itu banjir. Bisa memang walaupun diperbaiki kayak begitu, nanti kalau banjir lagi pasti turun tuh lagi itu. Masalahnya itu
dia batunya itu dipasang begitu percuma, tidak dicor. Oh iya. Kalau dicor mungkin kuat, iya. Agak kuat sedikit. Jadi menurut RT bagaimana kira-kira itu? Kalau menurut saya itu alangkah bagusnya itu dibongkar aja supaya agar air itu lancar jalannya apabila hujan deras dan air pasang gitu. Oh gitu. Jadi diminta supaya dibongkar aja itu. Iya, dibongkar itu batunya biar air itu lancar. Ajis dan masyarakat sebengkok hanya menduga-duga pasir dan batu dalam karung itu sengaja dipasang oleh kontraktor jembatan untuk menahan pondasi jembatan. Jika benar hal itu terjadi, maka kuat kemungkinan jembatan berbahaya karena tiang pondasinya hanya bersandar di atas tumpukan batu-batu itu. Jembatan dengan lebar 10 meter itu adalah fasilitas vital warga Sebengkok ke Jalan Raya Yosudarso. Ajis ingin Pemprov Kaltara yang membangun jembatan itu turun tangan melihat dan mencari solusi agar warga tidak kebanjiran lagi. Yogyanya bagus disediakan lagi Pak. Artinya penampang basahnya itu diupayakan selebar penampang basah jembatan yang ada. Karena yang sekarang ini dengan adanya bronjong ini kan penampang basahnya semakin berkurang, tidak lagi seluas yang ada. Nah itu mempengaruhi sirkulasi alur air yang masuk maupun keluar Pak. Jadi apalagi kalau pas lagi kondisi bersamaan pas banjir atau pas hujan bersama dengan pasang, maka tingkat kenaikan permukaan air itu bisa lebih cepat, tidak lancar. Jadi ada perencanaan Pak itu untuk kami sebagusnya diperlebar. Ya, diperlebar. Artinya dihilangkan aja lah kalau bronjong itu. Nah, kalaupun ada opsi lain untuk mengganti konstruksi yang bronjong itu menjadi untuk anggap saja untuk menangani persoalan yang berada di jembatan Abut ini, ambil teknis yang lain saja gitu. Iya. Jangan, kalau kami sarankan jangan pakai bronjong. Dari Tarakan, tim Kaltim TV Abdul Latif melaporkan. Selain kota Tarakan, pekan lalu kota Samarinda juga dilanda banjir. Terkait hal ini, warga bertanya-tanya apa solusi dari pemerintah agar kejadian banjir besar itu tidak selalu menghantui pikiran mereka. Karena pasti terjadi lagi di masa mendatang. Berikut informasinya. Warga perumahan Bengkuring, Kelurahan Sembaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, mulai membersihkan rumah-rumah mereka setelah selama 4 hari terendam banjir. Banjir mencapai puncaknya pada Hari Raya Idul Fitri hari kedua. Banjir mencapai 50 cm sampai dengan 1 meter dan membuat aktivitas di kawasan tersebut terhenti. Kendaraan bermotor tidak bisa lewat di jalan utama Bengkuring Raya, begitu juga jalan-jalan tembus di antar gang. Jalan alternatif hanya ada dari Jalan Wanyi, itu pun terbatas akses untuk beberapa kawasan saja. Tiap kali hujan lebat turun, warga di Perumnas Bengkuring dilanda gelisah. Mereka berdoa agar air hujan yang turun tidak melampaui batas tampung Waduk Benanga di Kelurahan Lempake, Samarinda Utara. Waduk yang terhubung dengan Sungai Karangmumus itu adalah tolak ukur banjir atau tidak di kawasan rumah mereka. Tidak hanya di Bengkuring, tetapi ada 11 kelurahan yang dihuni sekitar 20.000 jiwa. Jika air di waduk melimpah, maka sudah pasti kawasan Perumnas Bengkuring ikut terendam air. Begitulah terus-menerus. Setiap saat, bahkan kejadian serupa bisa 3-5 kali dalam tempo waktu 1 tahun. Saya mohon kalau parit-paritnya ini diperbaiki lah drainasenya gitu. Biar kasihan juga nih. Tiap hujan sedikit pasti airnya naik, hujan airnya naik kayak gitu. Tapi sering betul Bu ya? Iya, apalagi hujan 1 jam airnya sudah meluap ke jalan raya gitu. Kalau yang rumahnya rendah ya pasti masuk udah di dalam rumah. Jadi kemarin di dalam naik tinggi Bu ya? Iya, naik selutut. Oh, jadi masalah kasur apa segala itu? Kalau di jalan rayanya tambah tinggi itu. Pokoknya di atas paha lah.
Warga menunggu-nunggu apa yang diperbuat pemerintah agar kawasan rumah mereka tidak menjadi langganan banjir. Bahkan kadang yang membuat jengkel karena banjir bukan akibat hujan turun lebat, tapi lantaran kiriman air dari daerah hulu yang mengalami hujan deras. Pihak kelurahannya yang mengusulkan mungkin pembuatan tanggul. Artinya kalau memang sudah ada tanggul, memang bisa berupa lumpur yang dari sungai kita naikkan ke atas, bisa berupa tanggul buatan. Nah itu aja. Tapi kayaknya ini gini, ini sumber air ini dari Gunung Kapur, dari itu kami melewat sungai itu loh. Begitu sungai meluap ini, walaupun dipakai tanggul di sini juga, kalau dia sungainya meluap dari sana juga kurang lebih. Jadi itu. Kepala Kelurahan Sempaja Timur, Agus Sukbana mengatakan, untuk pengendalian arus air pada parit-parit rumah penduduk sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu. Hanya saja diakui tidak cukup dengan melancarkan drainase karena debit air yang datang dari Waduk Benanga cukup tinggi. Tim Kaltim TV melaporkan. Rapat DPRD Kaltim dengan pemerintah yang diwakili Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kaltim menyepakati penyusunan Raperda RP3KP atau Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dilanjutkan menunggu terbentuknya dinas baru yang menangani perumahan rakyat. Saat ini masalah-masalah perumahan rakyat masih gabung ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat. Untuk itu, Pemprov Kaltim sudah bersiap-siap untuk memisahkan dengan membentuk dinas baru dengan nama Dinas Perumahan Rakyat. Anggota Panitia Khusus RP3KP DPRD Kaltim, Puji Setiawati mengatakan, hasil rapat dengan pemerintah disepakati untuk Raperda yang sedang disusun dilanjutkan setelah terbentuknya dinas baru yang fokus mengelola perumahan rakyat. Waktu pembentukan tidak terlalu lama lagi, karena prosesnya sudah berjalan dilakukan pemerintah Provinsi Kaltim. Tadi Pak Ketua Pansus sudah memutuskan hasil diskusi dengan PUPR bahwa kita menunggu Dinas Pemukiman dan Perumahan itu terbentuk lebih dulu, sehingga akan mengakomodir semua kegiatan di dalam RP3KP itu sendiri. Jadi intinya ya satu, bentuk dulu dinas itu, setelah itu baru dilanjut baru. Sambil menunggu terbentuknya dinas baru, menurut Puji Setiawati, Pansus tetap bekerja melengkapi kebutuhan yang akan dimasukkan dalam Raperda RP3KP. Pansus akan melakukan kerja lapangan ke kabupaten dan kota untuk mendapatkan masukan tentang rencana pengelolaan perumahan dan kawasan pemukiman masing-masing daerah. Tapi rancangannya kita tetap siapkan, kemudian nanti dalam waktu dekat kami juga akan ke lapangan, ke kota kabupaten yang ada wilayah untuk melihat secara dekat bagaimana rencana pengembangan kota kabupaten yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian apa sih yang akan direncanakan oleh mereka, sehingga ini nanti akan timbul suatu hierarki bottom up. Jadi kita melihat dari bawah seperti apa, kemudian nanti menjadi sebuah kajian yang harus kita masukkan ke provinsi, sehingga provinsi kita dorong secepatnya untuk memenuhi apa-apa yang menjadi syarat dalam rangka pembentukan RP3KP. Ketua Pansus RP3KP Agil Suwarno mengatakan, Pansus tetap bekerja, diakuinya sejak dibentuk 18 Maret, Pansus vakum lantaran pandemi COVID-19. Kita kan kemarin diberikan SK itu tanggal 16 Maret, tapi kan kita dengan ada COVID, kita kan menjadi vakum, sempat beberapa bulan, 2 bulan ya. Ya mudah-mudahan dengan kondisi waktu yang ada, kita bisa melanjutkan lagi, dan tentunya kami di Pansus juga akan menyampaikan dengan pimpinan bahwa SK kami ini sudah berakhir. Tentu harus ada perpanjangan, supaya kami tidak dianggap sebagai pansus yang ilegal. Dari rapat dengan pemerintah, menurut Agil Suwarno, Pansus memberi waktu kepada Pemprov Kaltim untuk memberikan jawaban selama 1 minggu ke depan mengenai kelanjutan pembahasan Raperda RP3KP.
Pembahasan dilanjutkan, apakah harus menunggu terbentuknya OPD organisasi perangkat daerah yang baru, yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kaltim. Rapat dengan pemerintah tadi itu menyampaikan apakah keberadaan Raperda RP3KP ini bisa lanjut, tapi dengan kewenangan yang terbatas, atau menunggu perubahan PUPR menjadi OPD gitu. Ini semua diserahkan ke pemerintah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 64 spesimen lagi hasil swab dikirim dari Kalimantan Timur ke laboratorium. Pengiriman per hari Selasa 26 Mei setelah dilakukan pemeriksaan terhadap warga dengan status orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan orang tanpa gejala. Beginilah aktivitas tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kalimantan Timur. Setelah melakukan tracing terhadap warga potensial tertular virus corona dan memeriksanya, hasilnya dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa spesimen swab apakah sudah tertular virus corona atau tidak. Hasil pemeriksaan laboratorium itu kemudian dalam beberapa hari sudah memberikan data-data apakah orang-orang yang diajukan spesimennya itu positif atau negatif tertular virus. Faktanya, dalam beberapa pekan terakhir, jumlah orang yang hasil pemeriksaannya negatif cukup banyak. Begitu juga dengan pasien yang dinyatakan sembuh dari virus. Selanjutnya, untuk penambahan kasus yang dilakukan pemeriksaan laboratorium COVID-19 pada hari ini, dari semua indikasi, baik itu ODP, OTG, dan PDP, ada sebanyak 64 kasus. Yaitu dari Kota Kartanegara ada 62 kasus. Pertambahan 64 spesimen ke laboratorium membuat total kasus yang pernah dikirim ke laboratorium dari benua Etam menjadi 999 kasus. Rinciannya untuk pasien dalam pengawasan berjumlah 768 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 99 orang, serta yang berstatus OTG atau orang tanpa gejala sebanyak 132 orang. Update dari hasil pengembalian hasil laboratorium ke Kaltim per hari Selasa 26 Mei 2020 untuk pasien positif bertambah 1 orang sehingga totalnya adalah 277 orang. Sementara jumlah yang sembuh 122 orang dan yang meninggal dunia 3 orang. Sebanyak 152 orang masih dalam proses menunggu hasil swab dari laboratorium. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim mengingatkan, dalam 1 bulan terakhir terjadi pelandaian grafik jumlah pasien baru terpapar berstatus negatif maupun yang telah dinyatakan sembuh. Meski ada pelandaian sesuai harapan pemerintah, namun warga tetap disarankan untuk tidak lengah. Bahwa COVID ini memang masih terus berlangsung, meskipun saat ini cenderung kelihatan menurun atau melandai kasus-kasus yang ada terutama di Kalimantan Timur. Tapi bukan berarti bahwa kasus ini sudah selesai dan masyarakat aman untuk melakukan segala aktivitas. Karena hingga saat ini memang kita belum ada kebijakan untuk melonggarkan ataupun juga mencabut edaran yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur pada kita semua untuk melakukan pembatasan kegiatan terkait dengan aktivitas di luar rumah. Tim Kaltim TV melaporkan. Pemerintah Kota Balikpapan melakukan rapid test terhadap lokasi keramaian warga, salah satunya di mal. Dari hasil ratusan warga yang dirapid test, terdapat seorang pekerja mal yang mengalami hasil reaktif.
Pemerintah Kota Balikpapan mulai gencar melakukan rapid test massal di sejumlah mal di Balikpapan. Di antaranya Mall Plaza Balikpapan dan Mall Iwok Balikpapan Superblok. Dari kedua mal tersebut, Wali Kota Balikpapan mengatakan terdapat kurang lebih 450 orang yang telah ikuti rapid test, baik pengunjung maupun karyawan. Dari hasil rapid test ditemukan salah satu karyawan di Mall Iwok Balikpapan Superblok terdapat 1 orang yang reaktif virus corona. Sehingga pemerintah Balikpapan mengambil tindak lanjut dengan melakukan tes swab dan melakukan karantina sembari menunggu hasil swab tersebut. Ini rapid test yang ke berapa ya? Keempat atau kelima sudah kita lakukan di dalam jumlah yang besar. Asal. Ya, ada di pasar, ada di Iwok. Hari ini kita di Plaza Balikpapan. Kemudian ada dengan para pemuka agama. Nanti kita RT juga kan kita rapid juga gitu. Iya, dari 250 ada 1 yang reaktif gitu. Nah, yang reaktif tentu kita tindak lanjuti dengan swab gitu. Rapid test massal ini akan terus digencarkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Rapid test massal direncanakan akan menyasar hingga ke tingkatan RT. Dari Balikpapan, tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Pasca libur Lebaran 2020, Bandara Sepinggan Balikpapan mulai didatangi penumpang sejak Selasa 26 Mei 2020. Khusus penerbangan menuju Jakarta, penumpang diwajibkan membawa surat izin keluar masuk atau SIKM serta hasil uji swab rumah sakit. Berguna juga untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Pemeriksaan berlapis pun diterapkan petugas bandara. Kondisi Bandara Sepinggan Balikpapan sudah kembali dibuka. Bandara sejak Selasa kemarin sudah melayani penerbangan tujuan Surabaya dan ke Jakarta. Aktivitas penumpang hari ini terus mengalami peningkatan. Bahkan antrian panjang calon penumpang terjadi, khususnya pemeriksaan surat izin keluar masuk atau SIKM. Calon penumpang sendiri diwajibkan membawa surat izin keluar masuk atau SIKM wilayah tujuan dan hasil tes PCR swab, sebab hal ini berguna untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, khususnya tujuan Jakarta. Selain kewajiban membekali surat dan tes swab, pemeriksaan berlapis juga diterapkan di Bandara Sepinggan Balikpapan. Penumpang yang datang diarahkan ke satu pintu utama di bagian tengah gerbang kedatangan. Kemudian diperiksa suhu tubuh dan surat-surat oleh petugas bandara. Dilanjutkan pemeriksaan dokumen kesehatan dan pemeriksaan denyut nadi suhu tubuh oleh 12 petugas KKP Balikpapan. Lalu penumpang diarahkan ke pemeriksaan berkas oleh maskapai dan terakhir melakukan check-in di masing-masing kantor maskapai. Koordinator Wilayah Kerja Bandara Balikpapan Siti Khadijah menegaskan mulai 26 Mei 2020 penumpang tujuan Jakarta sudah diwajibkan melampirkan SIKM dan hasil tes swab atau PCR, bukan hasil rapid test. Kebijakan ini belum diketahui sampai kapan. Kemungkinan sampai kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berakhir di Jakarta. Kami setiap hari ada 12 personel, 6 untuk yang bertugas di keberangkatan, 6 yang di kedatangan, dan 2 di kargo. Karena penerbangan kargo juga masih ada. Ada temuan kasus dokumen penerbangan yang mungkin tidak sesuai dengan persyaratan? Kalau untuk di kami di clearance kesehatan sih tidak ada, tapi mungkin kalau di tim gugus tugas ada kali ya. Kalau misalnya seperti surat tugas yang palsu atau apa, mungkin teman-teman di gugus COVID ya yang memverifikasi kan bisa, bukan di kami. Tes PCR harus dilakukan di daerah asal, bukan di daerah tujuan. Hanya saja karena kebijakan ini baru diumumkan pada Senin 25 Mei 2020, pihak Otban masih memberikan toleransi. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan.
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah mengadakan roadshow ke desa-desa yang ada di Kecamatan Muara Badak. Bupati berusaha mengecek secara langsung bantuan dari pemerintah kepada warga terdampak COVID-19 di daerahnya. Bupati Kukar cek langsung warga penerima BLT. Kunjungan itu dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu. Bupati Damansyah melakukan monitoring kondisi warga pada masa pemberlakuan status darurat, di mana warga diimbau tetap berada di rumah, jaga jarak dan menghindari kerumunan yang menyebabkan penularan virus corona. Akibat adanya kebijakan darurat itu, banyak warga yang tidak bekerja dan membutuhkan bantuan. Pemerintah pusat telah mendistribusikan bantuan langsung tunai atau BLT, sehingga Bupati ingin memastikan warga yang berhak memang telah menerima bantuan itu. Kunjungan Bupati Edi Damansyah tidak hanya di Kecamatan Muara Badak, tapi di kecamatan-kecamatan lainnya yang banyak terdampak akibat COVID-19. Berada di Desa Solocela, Kecamatan Muara Badak, kaitan dengan kami melakukan monitoring dan hadir di dalam penyerahan BLT dana desa di Desa Solocela. Tadi sesuai laporan Kepala Desa Solocela ada 97 kepala keluarga yang penerima BLT dana desa. Tentunya 97 penerima BLT dana desa di Solocela ini sudah di luar warga Desa Solocela yang menerima program PKH dan BPNT, dan juga di luar program yang penerima dari bantuan pokok, bahan pokok tunai dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada warga yang terdampak. Terus di luar penerima BST, bantuan sosial tunai yang disalurkan melalui kantor pos. Kunjungan di Muara Badak dimulai dari Desa Badak Mekar dan berlanjut ke Desa Saliki, Desa Gas Alam, dan Desa Solasela. Di Desa Solasela sudah menunggu 97 kepala keluarga penerima bantuan tunai langsung di Balai Desa. Prosesi penyerahan bantuan kepada warga dilakukan Bupati dengan memperhatikan protokol kesehatan, dengan mengatur jarak dan menggunakan masker. Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, warga yang menerima bantuan langsung tunai di luar dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH, dan di luar penerima program bantuan bahan pokok tunai dari pemerintah Kabupaten Kutai, juga di luar dari program penerima bantuan sosial tunai atau BST yang disalurkan via kantor pos. Tim Kaltim TV laporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian Kaltim Sepekan pada hari ini. Informasi lainnya dapat Anda saksikan melalui situs website www.kaltim.tv, channel YouTube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.